Perkenalkan, nama saya Marta Rizkika, NIM 23010119120017. Halo, nama saya Restu Zulfani dengan nomor induk 23010119130278. Halo, perkenalkan nama saya Wegik Pandu Abjuzaki dengan nomor induk mahasiswa 23010119120023. Perkenalkan, nama saya Adelia Sarah Arsanti, NIM 23010119130185. Nama saya Davi Zakwan, nomor induk mahasiswa 23010119120041. Latar belakang praktikum kali ini yaitu reproduksi merupakan bagian dari ilmu fisiologi. Ilmu reproduksi ternak adalah ilmu yang mempelajari tentang reproduksi organisme, namun terkhusus pada organisme ternak, yaitu ruminansia dan unggas. Alat reproduksi jantan terdiri atas 3 saluran, yaitu primer, sekunder, dan kelenjar tambahan, sedangkan organ reproduksi betina terdiri atas organ reproduksi primer dan sekunder. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui bentuk, letak, struktur, fungsi organ reproduksi ternak jantan dan betina, serta mengetahui hormon yang bekerja pada organ reproduksi. Manfaat praktikum yaitu untuk mengetahui bagian dan letak organ reproduksi ternak jantan dan betina, mengetahui fungsi organ, cara kerja organ, dan hormon yang terdapat dalam organ reproduksi ternak jantan dan betina, serta fungsinya. Praktikum dilakukan pada hari Senin tanggal 19 September 2020 di Lab Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip Semarang, sedangkan pengambilan video praktikum dilaksanakan pada tanggal 23 September bertempat di rumah masing-masing. Alat yang digunakan yaitu masker, sarung tangan, dan label penanda, sedangkan bahan yang digunakan yaitu preparat awetan organ reproduksi ayam jantan dan betina serta sapi jantan dan betina. Metodenya yaitu mengamati, menyusun, dan menyebutkan struktur, letak, fungsi organ reproduksi jantan dan betina serta hormon reproduksi. Organ reproduksi ruminansia jantan terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu testis. Testis berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Proses spermatogenesis membutuhkan rangsangan dari hormon testosteron yang diproduksi oleh sel ledi dan membutuhkan hormon estrogen yang dikatalis oleh aromatase dari sel Sertoli. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis berfungsi untuk menampung dan menyimpan sperma dari testis. Selanjutnya yaitu ductus deferens. Fungsi dari saluran ini adalah sebagai transport dan penyimpanan spermatozoa serta aktif kontraksi di saat ejakulasi atau saat kopulasi. Selanjutnya yaitu vesicula seminalis. Kelenjar vesicularis berfungsi untuk menetralkan urin pada uretra sebelum diejakulasikan dan memberi nutrisi sperma, serta menampung dan menyimpan sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Selanjutnya kelenjar Kopri. Fungsi kelenjar ini membersihkan dan menetralisir uretra dari bekas urin dan kotoran-kotoran lainnya sebelum ejakulasi berlangsung. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra berfungsi untuk menyalurkan testes dan kelenjar pelengkap. Selain itu, uretra sebagai jalan keluar urin. Yang terakhir adalah penis. Penis adalah alat reproduksi jantan yang berfungsi sebagai transport sperma, alat kopulasi, dan untuk mendeposisikan sperma ke dalam alat reproduksi ternak betina. Organ reproduksi ruminansia betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Bentuknya menyerupai lonjong dengan berat rata-rata 10-20 gram. Organ ini memproduksi ovum yaitu gamet betina dan hormon reproduksi betina yaitu estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu oviduk. Adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus, bentuknya seperti pipa tidak beraturan. Oviduk dapat dibedakan menjadi yang pertama infundibulum yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium, yang kedua ampula di mana tempat terjadinya fertilisasi, dan isthmus untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Dan yang ketiga yaitu
Uterus. Uterus adalah organ yang tebal, berotot, bentuk spiral, terletak di dalam pelvis, antara rektum di belakang dan kandung kencing di depan. Fungsi uterus untuk menahan ovum yang telah dibuahi selama perkembangan. Uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kornu uteri atau tanduk uterus. Yang kedua, korpus uteri. Dan yang ketiga, serviks atau leher uterus. Yang keempat yaitu serviks, terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Tersusun atas otot daging sphincter, terdapat lumen serviks yang terbentuk dari gelang penonjolan mukosa serviks dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Fungsinya yaitu untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus, media penampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang kelima yaitu vagina. Terletak di dalam pelvis di antara uterus arah kranial dan vulva arah kaudal. Alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan oviduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Dan yang terakhir adalah vulva. Vulva adalah organ genitalia eksterna alat kelamin sapi betina yang paling luar, terdiri dari vestibulum dan vulva, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi terhadap kontaminasi dan untuk menjaga jaringan internal yang sensitif kering. Organ reproduksi non-ruminan jantan. Di sini kita akan melihat organ reproduksi dari ayam broiler jantan. Yang pertama yaitu adalah testis. Ini adalah testis, 2 pasang testis. Testis terletak di dalam rongga perut. Testis berbentuk oval serta memiliki warna pucat kekuningan. Alat reproduksi jantan ini berjumlah 2 pasang dan memiliki fungsi utama memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan hormon testosteron. Testis terdiri dari bagian tubular dan interstitial. 80-90% bagian tubular terdiri dari lapisan tubular seminiferus. Tubular seminiferus berfungsi menghasilkan sel sperma dan sel Sertoli. Sel Sertoli memproduksi nutrisi untuk cairan sperma. Pada bagian interstitial terdiri dari sel-sel Leydig yang berfungsi memproduksi hormon testosteron. Bagian yang kedua yaitu adalah epididymis. Ini adalah bagian epididymis. Sini. Epididymis merupakan pembuluh yang timbul dari bagian dorsal testis yang berfungsi sebagai alat transport. Epididymis melekat pada testis dan memiliki warna pucat kekuningan. Epididymis melekat pada testis. Setiap testis memiliki satu epididymis yang berfungsi sebagai transportasi, menyerap air, pendewasaan, dan penyimpanan sperma. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, korpus atau bagian tubuh, ini bagian tubuhnya, dan cauda, ekor, bagian ekornya. Bagian kepala, bagian tubuh, dan bagian ekor. Bagian kaput atau bagian kepala membentuk suatu tonjolan dan agak berbentuk mangkok. Berfungsi menerima spermatozoa dari testis. Kemudian bagian korpus atau bagian tubuh berbentuk lurus ke bawah, menjalar terus melewati testis. Dan bagian bawahnya membelok ke atas, berfungsi sebagai tempat sperma dimatangkan. Kemudian bagian cauda atau ekor terletak di bagian bawah dan membelok ke atas. Cauda terlihat seperti berupa benjolan dan berperan dalam mengentalkan sperma. Yang ketiga yaitu adalah vas deferens. Ini adalah vas deferens. Berbentuk seperti tabung dan berwarna pucat kekuningan. Warnanya pucat kekuningan. Dinding vas deferens mengandung otot-otot licin. Vas deferens terletak di bawah epididymis. Vas deferens terletak di bawah epididymis. Dan berfungsi mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Dari ekor epididymis menuju ke uretra. Ini uretra. Selain itu, vas deferens juga berfungsi sebagai pemberi cairan buffer, sekresi apokrin, sekresi plasma mani, memberi protein tambahan dan menghubungkan testis dengan kantong sperma. Organ terakhir yaitu adalah penis atau papila. Ini adalah penis.
Penis unggas jantan berbentuk seperti papila atau palos dan terletak pada dinding dorsal kloaka. Terletak pada kloaka. Ini kloaka. Organ ini berwarna pucat dan berfungsi sebagai alat kopulasi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi betina. Pada penis atau papila, diproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadi kopulasi. Sebagian besar unggas memiliki papila yang mengalami rudimenter, kecuali pada itik berbentuk spiral. Ini testis, ini epididymis, ini vas deferens, ini uretra, ini papila atau penis, dan ini adalah sambungannya ke usus. Terakhir yaitu adalah kloaka. Kloaka bukan merupakan organ reproduksi, namun kloaka dapat dijadikan rujukan untuk melihat jenis kelamin pada unggas. Organ kelamin jantan akan tampak kecil sekali. Ini dia, tampak kecil sekali. Bentuknya menyerupai seperti kepala jarum. Dan kloaka pada jantan lebih terlihat menonjol, sedangkan pada betina kloakanya lebih datar dan tidak memiliki penis. Baik, di sini saya akan menjelaskan organ reproduksi non-ruminansia, yaitunya organ reproduksi ayam. Organ yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat pematangan sel telur. Ovarium dilapisi oleh epitel selapis kubus, disebut epitel germinal. Di bawah epitel germinal terdapat jaringan dasar ovarium disebut stroma dan tersusun dari korteks pada bagian luar dan medula pada bagian dalam. Selanjutnya, infundibulum merupakan bagian paling depan dari oviduk. Fungsi infundibulum yaitu menangkap ovum dan tempat terjadinya fertilisasi. Pada infundibulum terdapat lubang ostium abdominale yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah masuk. Panjang dari infundibulum adalah 9 cm. Selanjutnya, magnum. Magnum tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Mukosa dari magnum tersusun dari sel globulat yang berfungsi dalam mensekresikan putih telur, kental, dan cair. Panjang magnum adalah 33 cm. Magnum adalah bagian oviduk yang mensekresikan albumin yang sangat panjang, sekitar 30 Organ selanjutnya yaitu magnum. Magnum tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Mukosa dari magnum tersusun dari sel globulat yang berfungsi dalam mensekresikan putih telur, kental, dan cair. Panjang magnum yaitu sekitar 33 cm. Magnum adalah bagian oviduk yang mensekresikan albumin yang panjangnya sekitar 13 inci. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus yaitu panjangnya 10 cm dan merupakan tempat terbentuknya membran sel yang berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme ke dalam telur. Membran sel yang membentuk terdiri dari membran sel dalam dan membran sel luar. Isthmus juga disekresikan air ke dalam albumen. Organ selanjutnya yaitu uterus. Uterus merupakan kelenjar kerbang yang utama. Uterus disebut juga glandula kerbang telur. Panjangnya 10 cm. Telur yang berkembang dan tinggal di uterus sekitar 18 sampai 20 jam, lebih lama daripada di bagian dari oviduk. Putih telur encer bagian luar ditimbulkan setelah membran kerbang. Apabila telur masuk ke uterus, air dan garam-garam ditambahkan melalui membran kerbang dengan proses osmosis sehingga menebalkan dan menempel pada membran kerbang sampai 20 jam, lebih lama daripada di bagian dari oviduk. Putih telur encer bagian luar ditimbulkan setelah membran kerbang. Apabila telur masuk ke uterus, air dan garam-garam ditambahkan melalui membran kerbang dengan proses osmosis sehingga menebalkan dan menempel pada membran kerbang
Kesimpulan. Kesimpulan dari hasil pembahasan makalah ini adalah sebagai berikut. Hasil pengamatan terhadap organ reproduksi ternak ruminansia dan non-ruminansia didapati anatomi dan fisiologi yang berbeda-beda. Ternak ruminansia dan non-ruminansia jantan menghasilkan sel sperma, sedangkan ternak ruminansia dan non-ruminansia betina menghasilkan sel ovum untuk bereproduksi. Ternak ruminansia dan non-ruminansia juga menghasilkan hormon reproduksi untuk mendukung fungsi dari organ reproduksi tersebut. Saran: studi lanjut mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak perlu terus dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih akurat.